Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, kapan percisnya kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Artinya, yang nanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Maka saudara, sebagai guru, bila ditanya sesuatu yang enggak tahu, maka tidak boleh sungkan-sungkan untuk menjawab, saya tidak tahu. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar pula, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di antara waktu adapun kami para sahabat, yaitu duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Halaman berapa? 21. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba nongol atas kita oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya. Idh tala'a, tiba-tiba muncul atas kita, rajulun, oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atasnya oleh bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan dia daripada kita oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah dia duduk menghadap kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka menyandarkan ia akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu Islam, yaitu bahwa kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kau mendirikan akan salat, kau menunaikan akan zakat, kau berpuasa pada bulan Ramadan, dan kau berhaji ke Baitullah jika kau mampu kepadanya akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, engkau benar. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka terheran-heran oleh kita semua bagi laki-laki itu. Ia bertanya pada Nabi, namun ia membetulkan akan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu padaku tentang iman. Qala, berkata, menjawab oleh Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu bahwa kau percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya pada rasul-rasul Allah, percaya hari kemudian, dan kau percaya kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Qala, berkata laki-laki itu, wa akhbirni anil ihsan, beritakan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi bersabda menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu bahwa kau beribadah, mengabdikan diri pada Allah seakan-akan kau melihat Allah, maka jika tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat engkau. Qala sadaqta. Faqala akhbirni anis sa'ah, beritakan olehmu kepadaku tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat yaitu lebih tahu daripada yang nanya. Qala fa akhbirni an amaratiha wallalam bisawab. Segini dulu, biar kita bedah dulu. Saudara sekalian yang mulia, hadis kita ini nomor 2 dari 42 hadis. Tinggal 40 lagi. Tapi yang nomor 2 ini udah hampir setahun. Iya, belum rapi-rapi. Tapi enggak apa-apa. Jadi yang penting kita faham ya. Jadi ya kalau mau dikebut, saya kebut. Malam ini juga selesai kayaknya. Kecil kitabnya. Tapi biar kita ngerti hadis itu betapa luas sebetulnya. Paparannya kalau sesungguhnya amat sangat panjang. Karena kalamnya Rasulullah, manusia mulia. Jadi panjang omongannya. Malam hari ini saudara, kita akan berbicara tentang rukun agama yang keempat. Yang masyhur saudara, rukun agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Namun kalau kita pelototi lebih dalam, hadis ini, malaikat Jibril bertanya bukan 3 tapi 4. Sehingga ada ulama mengatakan tiang pancang agama kita terdiri dari 4 tiang pancang. Yang pertama terdiri dari Islam, sebagaimana pertanyaan pertama. Yang kedua terdiri dari iman, sebagaimana pertanyaan kedua malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga tiang pancang ihsan, dan sudah kita bedah pertemuan yang lalu tentang ihsan dengan klasifikasi ihsannya. Yang keempat bertanya tentang kiamat. Kiamat. Malaikat Jibril nanya kepada Nabi tentang kiamat. Maka ada ulama mengata bahwa tiang pancang Islam yang 4. Yang keempat adalah kiamat. Yang ini harus diulang-ulang dan harus dipelajari.
Sampai-sampai Al-Imam Al-Barzanji mengarang kitab namanya Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah. Tebal isinya tentang kiamat dan tanda-tandanya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang kiamat, kapan datangnya? Kapan datangnya kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, kapan percisnya kiamat? Ketika ditanya itu, Nabi menjawab, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Itu jawaban Nabi. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Artinya, yang nanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Itu jawaban Nabi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahasa kitanya, yang ditanya ama yang nanya sama-sama tidak tahu. Maka saudara, dari sini ada banyak pesan yang bisa diambil oleh kita. Di antaranya, sebagai guru, sebagai orang alim begitu, bila ditanya sesuatu yang enggak tahu, maka tidak boleh sungkan-sungkan untuk menjawab, ya saya tidak tahu, begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kiamat, Nabi jawab saya tidak tahu. Begitu. Yang ditanya enggak tahu, Nabi gitu. Yang nanya juga itu Jibril, enggak tahu juga. Artinya seorang alim itu bila tidak tahu dari sebuah pertanyaan yang diajukan, tidak usah dia menjawab tanpa dasar ilmu. Enggak boleh. Dia harus menjawab sebagai dasar ilmu. Harus ada rujukannya. Sebab nanti fadallu wa adallu, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Tidak bisa. Kalau kita nggak tahu, kita jawab nggak tahu. Begitu. Kalau kita tahu, ya kita jawab sesuai pengetahuan kita. Begitu. Ini namanya disebut adabul alim. Adab-adab orang alim. Kalau ditanya, ya dijawab. Kalau nggak tahu, ya dijawab juga. Dengan jawaban, saya tidak tahu. Dulu, awal ngaji di Maharta, tahun berapa tuh ya? 2003? 2006? 2006? Enggak lah. Meninggalnya mualim 2006 udah. Iya di Maharta, di itu Kuba. 2004 kali ya. Pokoknya guru kita meninggal 2006. Sebelumnya ngajar di Kartika juga. Selalu kalau ngaji nanya sama mualim, bagaimana nih minta ngaji? Kata mualim, ngajar aja, buka ruang tanya jawab.
Kalau orang nanya dijawab begitu. Kata kita, kalau nggak bisa bagaimana? Kata beliau, jawab aja. Kata kita, jawabnya gimana? Ya bilang saya nggak bisa. Ntar ditanyakan kepada yang bisa. Jangan sungkan orang ngajar itu untuk jawab tidak bisa kalau memang tidak bisa. Tidak tahu kalau memang tidak tahu. Sebab ndak boleh jawabannya sebagai kira-kira. Sebab agama ini adalah agama yang sangat jelas. Begitu. Zahir agama ini. Dari mana ajaran itu? Dari hadis kedua arba'in ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kiamat, yakni an waqti maji'iha, tentang waktu kapan datangnya kiamat, dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Maknanya, tidaklah yang ditanya tidak tahu kayak yang nanya. Tuh, jawab aja kalau nggak tahu. Itu jawaban Nabi. Kiamat, saudara, ketika ditanya, memang Al-Quran juga menyatakan, yas'alukan nasu anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Bertanya-tanya manusia kepadamu, wahai Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran, surat apa ini ya? Ghafir, Al-Ahzab. Anisa'ah, bertanya-tanya tentang kiamat. Yas'alukan nasu anisa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Allah jawab, qul, sampaikan kepada manusia, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan kiamat mah di sisi Allah. Allah lah yang tahu. Itu pendidikan Al-Quran. Yang nggak tahu ya, bahasa kita orangnya wallahu a'lam. Allah yang tahu. Bahasa hadis, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kenapa tidak jawab Nabi wallahu a'lam? Seakan-akan nanti kalau dijawab wallahu a'lam, malaikat Jibril yang nanya nih tahu. Maka jawaban Nabi, yang ditanya sama yang nanya sama-sama tidak tahu. Sebab berbicara kiamat adalah Allah lah yang tahu. Materi di depannya itu bakal tanya tanda-tanda kiamat. Itu di depan pertanyaan lanjutannya. Kalau waktunya nggak tahu, apa tandanya? Begitu. Itu namanya beralih sebuah pertanyaan. Begitu. Itu pertanyaan depannya, tapi itu nanti ngaji mendatang. Saudara, kiamat adalah sesuatu kepastian bagi kita. Dan kita kudu fahami tentang ini kiamat. Manusia yang memiliki peradaban harus memahami akhir dari kehidupan dia. Inilah yang disebut kiamat. Saudara, kita sebagai manusia tidak ragu lagi bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal oleh Allah
dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan oleh Allah. Akal, bahkan kita dijadikan oleh Allah khalifatullahi fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah makhluk yang diberi tugas untuk mengelola bumi, merawat bumi dan yang ada di atas bumi. Ini kita manusia. Di samping itu, dari pelajaran yang sudah ada iman, Islam, ihsan, kita ini diperintahkan oleh Allah tentang beberapa perintah-perintah. Dan kita dilarang oleh Allah ada beberapa larangan-larangan. Kita diberi kebebasan oleh Allah karena kita ada akal dan ada nafsu untuk menggunakan kemampuan lokal yang ada pada diri kita. Maka saudara, tentu kebebasan ini untuk mengatur apa saja ada pertanggungjawabannya. Bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang nyipta kita. Di sanalah berlaku yang namanya balasan. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Karena itu, kiamat mesti harus paham bahwa kiamat meski kita tidak tahu bakal datang. Ayat yang sering kita baca, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang beramal sekecil apapun bentuknya kebaikan, dia bakal lihat itu meski sekarang tidak terlihat oleh dia, pasti ada. Siapa yang nanam berenuk pasti terlihat buahnya berenuk. Maka hari kiamat, betapa malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting bagi kita umat manusia, lebih-lebih umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini adalah hari perhitungan. Hari di mana akan dihitung apa yang telah kita lakukan selama di dunia, apa yang telah kita kerjakan dari kemaksiatan dan pelanggaran di dunia. Itu ujungnya adalah akhirat. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kiamat, bukan sekedar nanya. Betapa pentingnya umat untuk berpikir tentang kiamat. Karena itu dimunculkan oleh malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki dengan rambut apa namanya itu tadi, hitam, dengan pakaian yang putih, itu menunjukkan betapa pentingnya kita harus bertanya, harus belajar di majelis yang membedah tentang kiamat. Bukan untuk ngeri, bukan. Tapi untuk menjadi rem dan gas. Sebab kalaulah gas doang mobil, nggak ada remnya, nabrak-nabrak. Kalau rem mulu, nggak jalan. Maka keberimbangan rem dan gas itu karena mengerti
ada ujung yang bakal ditempuh oleh si pengendara. Kita harus mengerti ini, ujungnya mau kemana kita ini. Ujungnya. Maka kiamat, saudara, adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Tanda-tandanya yang nanti di depan kita bakal bedah ngomongin tanda-tanda. Kapan mulanya, dari apa yang Nabi sampaikan nanti. Apa tanda kecilnya, apa tanda besarnya. Kenapa ini penting kita ngomongin kiamat? Begini, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kamalul uluhiyah wa kamalur rububiyah. Karena itu, meski kita hidup di dunia, diberikan kebebasan untuk bertindak, tapi ada norma-norma dan aturan yang diatur. Yang kalau kita melanggar, andai kita kelihatan gak apa-apa, tetap bakal diutak-atik. Ibaratnya begini, saudara. Pejabat, kalau masih pejabat mah dibiarin. Entar kalau udah ompong, hukumnya diangkat. Itu yang ngerinya. Habis saya ini, jangan dia. Ngeri. Begitu. Begitu. Ini begitu. Artinya ada ujung pada akhirnya. Begitulah kita. Habis di dunia ini namanya kita pensiun. Itu bakal diungkit tuh. Apa yang kita lakukan oleh Allah nanti di akhirat. Ini gambaran kiamat begitu. Gambaran. Karena itu kiamat itu adalah hal yang sangat penting adanya. Kedua, saudara, orang banyak yang gak percaya tentang kebangkitan dari kubur. Dianggap kalau di dunia itu duitnya banyak, sehat, ini namanya dia surga. Begitu. Kalau dia sakit atau duitnya nggak punya, berarti dia namanya ngalamin neraka. Dikata ini di dunia ini ya, surga dan neraka dikata. Ini enggak, dia nggak percaya namanya. Adanya yang namanya kiamat. Andai orang tidak dibangkitkan dari kubur, tidak ada namanya hari pembalasan, maka penciptaan Allah bagi kita hanya semata-mata Allah kerjaannya menghidupkan dan mematikan. Hidup dan mati. Begitu. Tanpa ada konsekuensi dari hidup yang dia jalani. Begitu. Bila pemerintah pusat ngasih kepada pemerintah daerah, itu ada pertanggungjawabannya, namanya LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Begitu juga pimpinan kepada bawahan. Ada namanya laporan pertanggungjawaban. Artinya walaupun dia diberi kebebasan untuk bertindak dari dana yang dialokasikan itu, tentu nggak lagu-lagunya. Nggak boleh, walaupun itu nampak kelihatan kebaikan. Contoh, kita sebagai PU jalan. Ada jembatan rusak, kita betulin karena lebih duitnya. Aspal dah. Itu bakal ditangkap. Kan berbuat baik, sayang dikit lagi. Nggak boleh. Karena ini tugas PU pengairan dan jembatan. Padahal kita berbuat baik kan biar rapi semuanya. Enggak, lain. Ada pos lain. Tuh begitu, saudara. Padahal kan kebaikan. Ada aturan. Begitulah kebaikan-kebaikan yang ada. Zakat berbagi. Sedekah berbagi. Infak berbagi. Tapi ada alokasinya. Zakat kemana harus kita salurkan?
Salah nggak jadi. Begitu. Salah bagi. Sedekah kemana? Begitu. Infak kemana? Masing-masing diatur oleh agama. Yang wajib rada ketat aturannya. Wajib. Begitu. Yang sunat rada longgar. Itu memiliki aturan dalam agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ini bukan sekedar hidup dan mati. Kalau sekedar hidup dan mati, enak dong yang kerjaannya maksiat mulu. Mabok aja saban hari. Enak dia. Begitu. Enak dia. Begitu. Enggak. Ada. Atau kita didolimin terus sama orang. Enak dia yang dolim. Kita enggak enak. Ini nama kok belum terdapat keadilan. Oh, kalau begitu nanti ada hari pengadilan yang ditegakkan keadilan itu seadil-adilnya. Inilah yang disebut hari kiamat. Andai kita di dunia enggak dapat keadilan, enggak usah bersedih. Itulah dunia, begitu. Begitu. Nanti ada pengadilan yang sesungguhnya. Begitu. Jadi andai kita punya duit dicolong orang, ya udah. Kita minta ganti sama Allah. Nggak usah pakai puyang-puyang, kita mikirin maling aja, miring aja kagak mikirin kita. Kira-kira mikirin kita enggak? Enggak, kita kagak bisa tidur, merem-melek. Begitu. Andai orang nipu sama kita, minjem duit sama kita, berapa ya? 50 juta. Begitu. Enggak bayar-bayar. Kita pikirin mulu. Merem-melek. Yang kita pikirin tuh lagi mikirin kita enggak? Ngapain? Ya tidur. Jadi kira-kira enak dia, enak kita? Enak dia. Ini kita nggak bisa tidur nih kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Kalaulah kita. Bagaimana solusinya? Inilah pentingnya memahami kiamat. Kita datang sama kiai. Kiai, bagilah amalan. Amalan apa? Amalan nagih utang. Ya. Ini namanya orang kagak cerdas. Gitu, minta makai. Jadi kasih makai, suruh puasa seminggu. Coba, sampai perut perih, Bang. Puasa seminggu. Itu yang kita puasain tuh. Lagi puasa enggak? Lah kagak enak-enak dia. Jadi yang sengsara ini siapa ini? Lah kita yang sengsara. Coba pikirin. Ini ngomongin kiamat nih, biar saudara cerdas. Dia utang sama kita 50 juta. Kita pikirin, kita wiridin. Wiridin biar dia bayar. Bener nggak? Kira-kira kalau dia bayar, dia kudu punya duit nggak? Kudu punya duit. Kira-kira minjemnya sama kita doang apa sama orang lain? Sama orang lain juga dia minjem juga. Baik. Kita wirid. Biar dia bayar. Puasa seminggu. Baca Yasin. Ini maknanya kita minta sama Allah biar dia kaya. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Biar dia kaya. Sebab kalau dia kagak kaya, kagak punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak bakalan bayar. Kita puasa seminggu. Alhamdulillah Allah ijabah dari puasa seminggu. Dia proyeknya goal dapat duit 50 juta. Yang nagih bukan kita doang, kita mau orang majlis mau nagih malu. Ada lagi yang lebih keras dari kita, 50 juta buat dia. Buat orang lain, tuan utang yang lain. Kita masih wirid lagi seminggu lagi. Biar dia apa? Biar dia kaya punya duit. Kelamaan. Daripada minta sama kiai agar supaya dia kaya, mendingan minta sama kiai amalan apa biar saya kaya. Bener nggak? Iya. Biar saya punya duit, bukan biar dia. Coba kita wirid biar dia punya duit.
Kalau dia punya duit sama dengan biar gampang dia kaya. Loh, ngapain? Doain orang biar kaya. Minta sama kiai biar kita kaya. Begitu. Biarin ada akhirat. Begitu. Kita minta sama Allah, ya Rabb, ini yang ngibulin saya nih, ngomongnya manis waktu minjemnya. Begitu. Adalah makhlukmu yang ngibulin saya nih, makhlukmu. Maka saya nggak nagih sama dia dan nggak mau mikirin dia. Saya mau nagihnya sama Engkau aja. Gantiin ya Rabb, anak buahmu, makhluknya, hambanya. Bener nggak? Bener nggak? Nah, minta sama Allah. Saya yakin ini ya Rabb, sama Allah. Jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot lagi dicukur, kira-kira makin dikit makin banyak. Hah? Yang benar nih, makin dikit makin banyak. Saya yakin kau mau banyakin rezeki saya ini. Begitu. Jangan pakai lama numbuhinnya. Begitu. Jenggot tuh. Begitu. Di akhirat itu tetap duit kita. Yang dia ngibul-ngibulin kita tuh duit kita. 1000 dia nggak balikin tuh piutangnya, utangnya dia sama kita, duit kita. 1000 rakaat dia sholat yang diterima buat kita, kan lumayan. Di akhirat punya kita. Di akhiratnya, kalaulah kita nanti ternyata amaliyahnya kurang banyak, nggak diterima, sholat kurang khusyuk dan segalanya, andai kita bakal masuk neraka, itu yang bakal nolongin kita. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Biarin yang kayak begitu. Kita tagihnya bosnya aja yang nyipta dia. Siapa? Allah. Minta rezeki yang banyak. Jangan doain dia biar dia kaya. Ya Allah, kita kapan kita kayanya? Kalau doain dia mulu, capek kita. Yang kayak begitu. Nih jangan sampai ngangguk-ngangguk di majelis doang keluar puyeng lagi nih. Robek yang kayak begitu. Beneran. Biar kita jangan puyeng. Kalau ini doain dia biar kaya. Nah, ya bukan udah kaya dia lupa. Udah kaya yang nagih. Ini bukan kita doang. Kita 50 juta. Sama orang lain juga ada. Lah, bisa 1 juta, bisa 50 juta. Bukan kita doang, tuan utangnya. Lah, kita wiridin, dia dapat 50 juta. Ada yang beranian datang ke suatu bawa polisi. Kan dia dapat duit 50 juta. Kita dapat belum? Belum. Yang wirid siapa? Kita. Jadi biar kita dapat kudu apa lagi? Wirid lagi. Ya. Kalau mau jujur, enak dia, enak kita. Enak dia, enak kita. Lah, ngapa dikerjain? Tuh begitu, saudara. Cukup tandain dah, begitu. Enggak apa-apa. Ada hari akhirat. Dia ngibulin kita di dunia, di akhirat kita tuntut. Begitu. Inilah yang ditanya Jibril. Kapan kiamat? Mata sa'ah. Kapan kiamat? Itu yang ditanya, saudara. Bahwa kita hidup di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Lalu saudara sekalian, apa pentingnya bertanya dan mengkaji tentang kiamat? Tentang ketimpangan yang ada di jagat raya, saudara. Antara orang yang taat, orang yang maksiat, sama. Seharinya 24 jam. Dikasih sama Allah yang maksiat. Yang taat juga sama. Oksigennya dikasih, makannya dikasih, semuanya. Ada. Kalaulah cuman hidup berakhir dengan kematian, enak
banyak maksiat. Di dunia timpang kayak begini. Begitu. Kadang yang rajin ke masjid malah sakit. Malah yang mabok mulu, bengal mulu. Enggak sakit-sakit kata. Bener kan? Begitu. Kata kita heran yang kayak begitu. Hidup terus. Padahal disumpahin sama orang-orang mampus, kagak mampus kata. Begitu. Karena ketidakadasamaan di dunia antara yang taat dan yang maksiat. Begitu di dunia ini, maka kelihatannya sama antara taat dan maksiat. Enggak. Nanti bakalan beda. Ada hari di mana yang taat bakal merasakan indahnya ketaatan. Meski di dunia enggak kelihatan nama dia. Yang maksiat meski enggak berasa kok. Gua maksiat, tandanya duit gua banyak, perusahaan gua maju, kata dia gitu. Mendingan gua bengal aja. Enggak sholat aja gua duitnya banyak, lu sholat mulu. Sampai 2 kayaknya ke masjid juga tuh jam 8. Lu masih begitu-begitu aja, gojek. Begitu sampai menghina. Ini kelihatannya doang. Nanti di akhirat ada hari di mana yang taat akan dapat beda dengan yang maksiat. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahu kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah dikira orang yang tukang maksiat akan diposisikan sama dengan yang beriman dan beramal soleh? Tentu tidak. Di dunia kelihatannya sama, tapi pada akhirnya saudara adalah tidak. Karena itu ketidaksamaan strata ini kalau sekarang belum kelihatan, nanti tiba waktunya pada hari kiamat akan kelihatan mana yang rajin ibadah, mana yang tidak. Bukan di dunia. Ini bukan akhir segalanya. Adalah kematian itu bukan akhir, tapi awal yang namanya kiamat itu akan datang. Dan pentingnya mempelajari kiamat ini saudara adalah untuk kita memahami tentang keadilan yang Allah bakal terapkan seadil-adilnya. Itulah akhirat. Seringkali kita yang didolimin padahal benar. Seringkali orang zalim malah dikata didolimin padahal dia yang zalim. Inilah dunia. Oleh karena itu penting bagi kita mengkaji, bertanya tentang kiamat, apalagi belajar semacam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Itu bercerita bagaimana di kubur ketika orang tua mati, roh dicabut, dimandiin, ngomong apa mayitnya yang kita nggak tahu, biar kita tahu apa yang diomong mayit saat dia dimandikan, apa yang diomong mayit saat dia dikafani, ngomong apa dia sama keluarganya. Itu kalau kita nggak ngaji tentang itu, kita akan lupa segalanya. Hidup kayak nggak ada rem, gas doang adanya. Dan ini merupakan sebuah kerugian saudara. Oleh karena itu Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat, karena memang kiamat itu akan menjelaskan tentang kamalul uluhiyah wa kamalur rububiyah, akan menjelaskan tentang ketidaksamaan kita di dunia ini. Kelihatannya yang taat sama yang maksiat, kayaknya enakan maksiat, nanti ada hari. Dan untuk membuktikan orang yang tidak percaya adanya kiamat, yang namanya surga hanya di dunia dianggapnya, nanti itu kiamat. Dan untuk menjelaskan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba Nabi Zakaria mati
oleh umatnya. Dia apa? Digergaji, mati. Nabi itu. Kenapa ya? Ya dunia begitu. Kayak begitu tuh Nabi Zakaria. Digergaji matinya oleh umatnya. Begitu, ngumpet di pohon, digergaji. Mana keadilannya? Ya dunia. Apalagi kita Nabi bukan apa-bukan, biasa dalam hidup. Begitu. Begitu. Jadi enggak usah sedih, ada hari esok. Ada apa-apa, ada hari esok. Begitu. Biar kita enggak larut dalam kesedihan. Begitu. Maka bon-bon yang enggak jelas-jelas tuh ditagih udah 3 kali belum bayar tuh. Gitu. Bon catering. Bakar. Percaya sama saya. Bakar. Nanti rezekinya banyak. Beneran. Buang. Percaya dah. Serahkan nama Allah. Karena kalau kita masih pegang, masih kita teringat. Dideres. Dan ini bukan tambah cerdas, tambah puyeng. Mikirin yang agak-agak. Ada tanggung jawabnya di akhirat. Ribet. Nggak usah gede. 1000 rakaat sholat kita. Yang diterima, bukan yang dikerjakan. Dan yang dikerjakan kan belum tentu diterima sama Allah. Terima. Yang kita harus pusingin nama kita, duit orang sama kita. Pusingin itu. Begitu. Mangga orang yang dulu kita ambil, mintanya sama pohon. Bang Haji minta ya sama pohon, ya kagak jawab. Oh diem, berarti diem setuju. Ambil. Itu tuh yang harus dipikirin. Karena ini berimbas ibadah kita yang bakal diambil orang. Jangan nunggu di akhirat. Di dunia nih harus diberesin yang kayak begini. Inilah pentingnya ngaji kiamat. Dan ini sampai ada ulama bilang rukun agama ada 4, yaitu mengkaji tentang kiamat, tanda-tandanya. Nanti malaikat Jibril lanjutannya akan bertanya, kalau waktu datangnya nggak tahu, saya minta tanda-tandanya aja, tanda-tandanya. Dan akan dijelaskan oleh Nabi, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tandanya? Nanti ada di ujungnya. Tapi segini aja kaji kita. Nggak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.